Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada siang ini saya akan membahas tentang nama-nama variabel yang ada di JavaScript. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Jadi di sini buka dulu VS Code IDE kalian, lalu oh ya sebelumnya buat dulu satu folder latihan lah ya, namanya bebas, dan arahkan Visual Studio Code ini open ke folder kosong kalian itu. Nanti di sini kalian buat create satu file index.html ya. Lalu di sininya ketik HTML-nya kita buat sorry. Langsung aja deh. Ya, oke. Kita buat boilerplate-nya dulu. Ini tadi variabel JavaScript. Nah, kemarin kita belajar JavaScript melalui Chrome ya. Sekarang kita coba langsung praktekkan implementasikan di folder project kita masing-masing. Jadi caranya kalian buat dulu index.html ini, lalu ketikkan ininya, keluarkan player template-nya dari HTML, lalu buat folder untuk penampung file JS-nya. Kita biasanya namanya JS ya. Lalu di dalam folder JS itu kita buat namanya script.js. Ya. Nah, selanjutnya kita buat link dari HTML ini ke script.js. Jadi di bawah title ini boleh kita ketikkan langsung script. Nah, ini source-nya ngambil dari folder JS, nice script.js. Ya, oke. Terus kasih type-nya text backslash JavaScript. Nah, nanti index.html ini akan link ke script JS yang kita coba kita akan buat sini ya. Yang kita buat latihan di sini ya. Ya, oke. Jangan lupa selanjutnya klik kanan di di index.html ini kalian klik kanan, terus open with live server. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui live server itu bisa atau belum menginstal ya. Jadi install dulu plugin di extensionnya VS Code ini, cari namanya live server. Ya. Terus ketemu install. Jadi ini supaya mempercepat pembelajaran kita. Jadi apa yang kita rubah di coding kita ini di HTML ini nanti akan secara otomatis ikut berubah di browsernya nanti ya. Jadi tanpa perlu harus kita secara manual meload browsernya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Ini sudah kita linkkan, lalu kita buat scriptnya sudah, file JS-nya maksud saya. Terus kita klik kanan, open with live server. Nah, nanti dia akan langsung membuka satu jendela baru. Ini saya kecilkan ya. Di browser kita, nah dia langsung membuka seperti ini contohnya nih ya. Ini saya geser dulu. Ya, oke. Nah, nanti kebuka di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan, pilih inspect, terus pilih konsol seperti ini. Ya, setelah buka konsol ini, nanti pastikan udah ada ini ya. Biasanya tinggal ini aja di clear dulu, diklik sini, nanti clear semua yang ada di halaman sininya. Lalu klik option yang ada di pojok kanan ini. Ini pilih contreng yang ini selected context only, jadi supaya
file selain yang kita script nanti nggak nongol gitu, nggak muncul di sininya. Oke. Nah, supaya kosong, supaya bersih seperti ini. Oke, kalau semuanya sudah kita persiapkan, kita mulai saja langsung ya, teman-teman ya. Jadi masuk ke script.js itu kita buka di sininya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan variabel let ya. Let misalkan umur sama dengan 30. Nah, di JavaScript itu ada yang namanya variabelnya namanya let. Let itu dia tuh bebas. Jadi isi dari variabel atau value-nya itu bisa berubah gitu ya. Dia hampir sama kayak seperti var. Var kan dulu sebelum ada let itu kita pakainya var ya, JavaScript itu. Jadi kan pakai var. Nah, itu kalau var itu juga sama. Jadi dia masih boleh berubah isinya. Jadi ini tidak masalah, misalkan saya di bawahnya saya rubah lagi umur menjadi 31 gitu ya. Dia nggak ada message error di sininya nih. Lalu yang kedua ada yang namanya variabelnya const. Nah, kalau const ini itu dalam JavaScript itu sekarang itu dia nggak boleh berubah. Kalau dia berubah dia akan error gitu ya. Jadi misalkan ini tahun lahir misalkan 1981 misalkan ya. Nah, dia sudah ditentukan bahwa tahun lahir, value dari variabel tahun lahir dengan tipe variabelnya const adalah 1981. Nah, apa yang terjadi kalau saya rubah ya dari 1981 menjadi 1980? Maka di sininya dia pasti akan error. Nah, saya perlu. Nah, oke. Nah, di sini pasti error. Karena dia di sini memang dia tidak dia const itu konstan, jadi tidak boleh berubah nilainya. Nah, ini sangat diperlukan untuk coding kita supaya istilahnya apa, clean code ya. Supaya kode kita clean nanti, nah sering-sering menggunakan variabel const ini. Tapi dengan konsekuensinya memang dia tidak bisa dirubah value-nya atau immutable gitu. Lalu ciri khas dari const itu apa lagi? Ini saya ini kan dulu ya, saya komen dulu, tekan ctrl garis backslash ya. Ciri yang kedua dari const itu adalah dia, kalau saya buat misalkan const pekerjaan misalkan, nah dia error, dia membutuhkan deklarasi dari const ini, jadi dia butuh value-nya di sininya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Const pekerjaan, nah ini harus kita deklarasikan isinya apa gitu ya dari pekerjaan itu. Nah, itulah ciri kedua dari variable const itu. Nah, makanya ini const ini sangat dibutuhkan dalam pengkodean script dari JavaScript modern gitu ya, supaya script kita itu lebih clean. Oke, saya komen lagi. Nah, ini kita agak mundur lagi nih. Tadi seperti saya sudah terangkan, jadi dulu sebelum ada let, ada const, itu di JavaScript itu ada namanya var. Nah, kalau var itu bebas sama kayak let. Jadi value-nya boleh dirubah-rubah. Misalkan nih pekerjaan sama dengan programmer misalkan ya. Oke, terus kita buat pekerjaan sama dengan misalkan dosen. Nggak apa-apa, dia nggak akan error di sininya. Beda sama tadi const ya. Kalau const itu nilainya, value-nya itu benar-benar udah konstan, jadi udah nggak bisa berubah. Kalau udah sudah ditentukan, dia nggak bisa berubah. Nah, terus kalau di sini bisa dirubah-rubah. Var itu hampir mirip sama let. Nah, terus kita misalkan kita ketikkan last name ya, last name atau nama belakang lah.
last name itu misalkan Kurniawan. Console lognya misalkan last name. Nah, ini juga kalau tanpa di JavaScript kita juga bisa tidak menyebutkan tipe atau nama jenis variabelnya, jenis variabelnya. Jadi kita langsung ketikkan last name Kurniawan. Berarti kalau kita eh, log, kita lihat dari konsol lognya, dari apa sih kita mau intip nama variabelnya ini, value-nya apa sih. Nah, itu dia bisa di. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat kali ini jelas dan dapat lebih memahamkan teman-teman tentang nama variabel yang baru yang digunakan di JavaScript ES6 ya sekarang itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.